Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani. Pada kesempatan hari ini kita melakukan penyemprotan lagi yang ke berapa kali ya sahabat tani? Sudah lupa saya. Karena kemarin sudah 2 kali penyemprotan enggak saya upload ke YouTube karena lagi sibuk kerjaan masalah padi nih sahabat tani ya. Jadi ini sekarang pas sekali ada kesempatan untuk saya buat video melihat perkembangan yaitu rencong Aceh kita yang berusia ini hari pindah tanam hari Selasa tanggal 15 bulan 2 2022 ini sahabat tani ya. Dari tanggal 15 bulan 2 sekarang sudah tanggal berapa nih sahabat tani? Sudah tanggal 13 bulan 3, berarti hampir sebulan nih sahabat tani. Sekitar 2 hari lagi yaitu pas 30 hari setelah tanam. Nah, sebagian tanaman ini yang kemarin hampir ya sahabat tani, hampir bisa kita bilang ini mengkerut. Nah, ini mengkerut ke bawah nih sahabat tani ya. Jadi ya alhamdulillah setelah kita melakukan penyemprotan yaitu kemarinnya 4 hari sebelum kita buat video hari ini, kita ada penyemprotannya dengan yang bahan aktifnya yaitu 2 bahan aktif ya sahabat tani, imidacloprid dan abamectin ya sahabat tani. Nanti saya videokan yaitu inseknya ya sahabat tani, merek dagangnya atau bahan aktifnya nih sahabat tani. Ini usianya ini masih kecil ya sahabat tani ya, karena kita tanam kemarin kan lumayan kecil, baru terbelah nih jadi huruf V nih sahabat tani ya. Nah, ini sahabat tani yang alhamdulillah sudah besar nih sahabat tani, yang sudah gede nih, yang insya Allah kita tinggalkan nih tunas ini ya. Ini sahabat tani, kita tinggalkan tunas, yaitu kita enggak perempelan ya sahabat tani. Kita tinggalkan 2 aja nih sahabat tani, 1 nih, 2, yang lain kita semua kita cabut nih sahabat tani. Nah, ini ciri-ciri tanaman yang yang sehat nih sahabat tani ya. Ini kan, nah ini sehat semua nih sahabat tani. Ini sudah membelah 1, 2, 3, hampir 4 nih sahabat tani. Ini hampir 4. Yang sebelahnya lagi juga begitu sahabat tani. Kita tinggalkan 2 saja nih sahabat tani. Karena kalau musim penghujan kita nggak ada perempelan ya sahabat tani, semua kita cabut ini agar supaya lebih mudah untuk dalam perawatannya nih sahabat tani. Kalau musim hujan ini pun cuacanya hujan juga nih sahabat tani. Tapi alhamdulillah kalau kita melakukan dengan biopestisida, alhamdulillah seperti ini sahabat tani. Nah, ini kan gejala-gejala serangan tungau ini menggulung ke bawah nih sahabat tani. Serangan tungau ini bisa kita menggunakan yaitu dengan bahan aktif imidacloprid dan abamectin ya sahabat tani, yang insyaallah
Kita tunggu beberapa hari kemudian. Hari ini kita penyemprotannya dengan biopestisida nih sahabat tani, yaitu Primasas, Saka, dan Salmar nih sahabat tani. Nah, ini ada sebagian yang sudah mulai membaik nih sahabat tani. Nah, sudah mulai membaik. Ini bisa sahabat tani lihat. Ini kan yang daun yang ke bawah. Ini daun ke bawah nih sahabat tani. Ini sudah terbelah huruf V. Tapi yang terserang hama tungau atau semacamnya di sahabat tani, bakalan buah atau bakalan apa ini sahabat tani, bunganya ini rontok nih sahabat tani kan. Karena kenapa nih sahabat tani? Karena yang pertama itu serangan hama itu bisa membuat tanaman lebih tidak kokoh terhadap untuk bunganya, memperkuatkan bunganya nih sahabat tani. Jadi bunganya mudah rontok nih sahabat tani. Nah, ini lagi sahabat tani ya, yang sudah mulai membaik ya nih sahabat tani. Ini cuacanya pun tadi pagi, tadi siang mataharinya sangat terik nih sahabat tani, panas sekali. Nah, ini bisa sahabat tani lihat, ini saya cabut, ini kan menggulung ke bawah nih sahabat tani. Nah, jadi ini serangan hama tungau. Nah, ini ada lagi nih sahabat tani. Kita doakan semoga ini cepat membaik lagi sahabat tani ya. Ini ada bakalan buahnya, bakalan bunganya, yaitu 4 nih sahabat tani. Nah, nanti ini kita bersihkan nih sahabat tani. Ini kita bersihkan, kita sisakan 2 aja sahabat tani. Kita sisakan 2. Karena karakteritas cabai rencong ini yaitu tinggi nih sahabat tani ya, sekitar 1 meter lebih. Ini juga yang kemarin nih sahabat tani, nggak saya videokan, tapi ini saya potong. Ini saya potong pucuknya nih sahabat tani. Saya potong pucuknya, jadi ada 3 cabang nih sahabat tani. Kita biarin aja. Nah, banyak nih yang terserang hama tungau nih sahabat tani. Tapi alhamdulillah setelah kita melakukan penyemprotan yang kemarin, jadi alhamdulillah sudah mulai membaik nih semuanya sahabat tani. Ini nah, ini perkembangannya sahabat tani ya. Yang tadi sahabat tani, yang bedengan yang lain. Nah, ini bedengan juga. Oke sahabat tani, kita langsung saja untuk pencampuran pestisidanya sahabat tani. Ini ada serangan hama ulat nih sahabat tani. Oke sahabat tani, cukup dulu sekian, nanti kita sambung lagi. Nah, ini sahabat tani yang kita gunakan untuk Primasas
kita menggunakan 25 ml per 10 liter air. Dan untuk Salmar andalan ini mikro elemen esensial nih sahabat tani ya. Jadi untuk kita gunakan yaitu 20 ml per 10 liter. Sedangkan Saka andalan kita juga menggunakan 20 ml per 10 liter air nih sahabat tani. Ini ada sisa yang kemarin nih, masih pil lagi nih sahabat tani ya, Salmar. Oke sahabat tani, ini pun hampir maghrib, jadi saya melakukan penyemprotan dulu. Setelah itu saya melakukan penyemprotan nih sahabat tani ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pencegahan yang sudah mulai membaik, kita melakukan dengan pola SAS ini sahabat tani. Jadi insyaallah kita doakan semoga ini selamat sampai panen yang keempat nih sahabat tani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.